Bapak Ibu yang terkasih, perkenalkan nama saya Bernadetta Reni Medi Wijayanti. Saya adalah peserta PPG gelombang pertama tahun 2024 dengan NIM 24107030 di LPTK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Hari ini saya akan praktek mengajar di SD Saverius II Kota Jambi di kelas 2 dengan materi Bahterano. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Oke, apa kabar? Sebelumnya Ibu ingin menyapa kalian siswa kelas 2C, apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan sesama siswa kelas 2C semuanya. Baik. Belajar tentang Bahterano. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Oke, Ibu tunjuk Mia, silakan maju untuk memimpin doa. Siapkan sikap doa yang baik. Bagaimana anak sikap doa yang baik? Oke, suara yang keras ya Mia ya. Tangan ke berkatilah kami supaya dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Mia sudah memimpin doa pada hari ini. Baik anak-anak, kemarin kita sudah belajar di pertemuan pertama. Ibu sudah mengajarkan tentang bagaimana anak-anak menjaga lingkungan supaya tidak terjadi banjir. Ya, apa saja yang bisa kalian lakukan supaya tidak terjadi banjir? Tidak membuang sampah ke sungai, ya. Terus melakukan reboisasi atau penanaman pohon, ya, supaya tidak banjir. Nah, kemudian supaya tidak terjadi perkelahian antar teman, apa yang bisa kalian lakukan? Tidak membeda-bedakan teman. Pinter, tidak membeda-bedakan teman. Ya. Iya, supaya tidak ada apa? Iya, perselisihan atau pertengkaran antar. Nah, kita akan melanjutkan tentang Bahterano. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran hari ini. Melalui pelajaran atau materi Bahterano, anak-anak bisa menyebutkan teladan Nuh yang setia dan taat kepada perintah Allah. Kemudian anak-anak juga bisa menyebutkan nilai-nilai moral yang dapat dipelajari
pelajari dari kisahmu seperti ketaatan dan kepedulian. Berikutnya melalui materi bateran juga anak-anak bisa menjelaskan kisahmu ketika Allah memusnahkan seluruh ciptaan karena umat manusia berdasarkan kitab Kejadian. Kemudian anak juga diajak untuk bisa menuliskan sikap-sikap baik yang bisa ditiru dari kisahmu dengan bersikap baik dan bertanggung jawab. Coba sekarang sebelum masuk ke materi, anak-anak, apakah Allah itu mencintai manusia? Ya. Allah mencintai kalian? Ya. Dengan cara apa Allah mencintai manusia? Tidak berbuat dosa. Coba Mia, Tidak berbuat dosa. dengan cara apa Allah mencintai kita? Lionel? Dengan cara tidak berbuat dosa dan tidak Oke, baik. Siapa? Immanuel? Dengan cara apa Allah mencintai manusia? Allah mencintai manusia melalui siapa sih? Timothy. Orang tua. Allah memberikan orang tua, memberikan keluarga. Apa lagi? Apa lagi dia? Teman. Guru yang baik. Ya, oke. Kemudian nah ini tadi bagaimana cara kita membalas kasih Allah dengan cara berbuat baik. Apalagi rajin berdoa. Apalagi rajin beribadah. Apalagi apa? Tidak berbuat yang tidak baik. Contohnya berbohong ya tidak boleh. Mengasihi. Oh ya, tidak membuat alam ini menjadi rusak ya, menjaga alam ya. Nah, bisa anak-anak. Nah, anak-anak. Berikutnya nanti kalian sudah masuk dalam kelompok ya. Sudah masuk dalam kelompok ada 1, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti ibu akan menampilkan video. Ya, video. Silakan nanti kalian amati videonya. Setelah diamati nanti akan ada pertanyaan. Nah, disitulah anak-anak menjawab, mendiskusikan pertanyaan, permasalahan yang ada dalam video tersebut di dalam kelompok. Bisa ya? Bisa. Ya, ibu akan tampilkan video. Lalu nanti ada pertanyaan, kalian akan menjawab pertanyaan di dalam kelompok ya. Oke, tunggu, tidak ribut, tetap tertib. Baik. Ya, nonton ya. Nah, kami ini mau berbagi cerita tentang kisah Nabi Nuh. Sebelum kita menyaksikan bagaimana ceritanya, nah adik-adik baca dulu ya firman Tuhan dapat dalam kisah Kejadian pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 ayat 1 sampai 14. Nah, jika adik-adik sudah membaca, mari kita akan saksikan bersama cerita tentang kisah Nabi Nuh. Selamat menyaksikan. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh
segera membuatnya. Orang-orang menertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras sampai semua kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal semuanya aman dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang sepantai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya?
kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah, adik-adik sudah tahu kan bagaimana cerita tentang kisah Nabi Nuh. Nah, sebentar lagi kita tanya bersama-sama dulu ya. Lagu Nabi Nuh. Silakan menghadap saling berhadapan dengan kelompok. Kemudian anak-anak menjawab pertanyaan ini di dalam kelompok. Nah, ya, bencana apa yang terjadi dalam video tersebut? Setelah kalian amati tadi ya, ada bencana ya tadi di dalam video tadi ya. Bencana apa sih tadi? Nah, tulis. Silakan ditulis dulu apa pertanyaannya, lalu ditulis jawabannya. Indonesia bisa. Mengapa Allah mendatangkan bencana air bah? Kemudian nomor 3, mengapa sih Nuh dan keluarganya diselamatkan Allah? Lalu bagaimana cara Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya? Silakan didiskusikan dalam kelompok, ditulis soalnya, lalu dijawab ya. Nah, nanti setiap kelompok silakan ibu akan membagikan ini nanti ya, kalian menulisnya di dalam kelompok ya. Nanti salah satu ada juru tulisnya ya. Silakan nanti kalau sudah selesai semua, salah satu pilih siapa yang menulis di dalam kertas ini ya. Silakan. Melihat video lalu sudah berdiskusi tentang masalah-masalah apa yang terjadi dalam video tadi ya. Nah, sekarang dalam video tadi juga banyak informasi tentang Nabi Nuh, ya kan? Seperti Nabi Nuh mempunyai seorang anak, lalu Nabi Nuh itu diselamatkan
memberikan apa? Hujan. Maka dari itu silakan anak-anak menjawab pertanyaan berikut. Berapa hari Allah menurunkan hujan? Tulis di dalam kelompok. Berapa jumlah anak-anak Nuh? Siapa saja namanya? Kemudian apa janji Allah kepada Nuh? Masih ingat ya tadi ada dalam video ya, apa janji Allah kepada Nuh? Lalu apa sih dari perjanjian itu? Bentuknya apa tadi? Terjadi apa? Ada apa? Muncul apa? Oke, silakan dijawab dalam kelompok 3 pertanyaan berikut. Nah, sudah selesai semua? Nah, sekarang anak-anak ibu minta untuk membacakan hasil diskusi kalian, ya. Silakan ibu minta kelompok Timothy dan kawan-kawan silakan maju untuk membacakan hasilnya. Maju silakan sini. Timothy baca ya yang keras. Oke, silakan. Timothy. Ya. Bencana yang terjadi dalam video tersebut adalah bencana air bah. Oke. Yang kedua. Bencana air bah karena banyak manusia berbuat dosa. Oke, nomor 3. Mengapa Nuh dan keluarganya diselamatkan Allah karena Nuh taat kepada Allah. Oke, nomor 4. Bagaimana cara Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya? Dengan cara meminta Nuh membuat bahtera yang besar. Baik, berikutnya, pertanyaan berikutnya. Berapa hari Allah menurunkan hujan? 40 hari, 40 malam. Oke. Berapa jumlah anak-anak Nuh? 3. Siapa saja namanya? Sem, Ham, dan Yafet. Oke. Apa janji Allah kepada Nuh tidak akan menurunkan bencana air bah di bumi lagi? Oke, baik, terima kasih kelompoknya Timothy dan teman-teman. Beri tepuk tangan. Salut, 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 salut. Anak-anak, jawaban teman-teman kalian tadi sudah benar semua? Coba, berapa hari Allah menurunkan air bah? Kenapa kok Nuh yang diselamatkan bukan yang lainnya? Karena taat kepada Allah. Sekarang perhatikan perahu iman berikut ini. Perhatikan. Anak-anak, sekarang dengarkan ibu. Bisa mendengarkan suara ibu? Oke. Tuhan menyelamatkan Nuh karena Nuh seorang yang percaya dan taat pada perintah Tuhan. Ya, kemudian Tuhan mendatangkan air bah pada zaman Nuh untuk membinasakan orang-orang yang jahat. Dalam peristiwa air bah tadi, yang diselamatkan Nuh itu adalah Nuh beserta istri dan anak-anaknya, juga hewan-hewan yang dibawanya. Nuh memiliki 3 orang anak. Siapa tadi namanya? Nuh bersyukur karena Tuhan telah melindungi keluarganya dari bencana air bah. Peristiwa air bah menegur orang pada zaman itu agar mereka mau bertobat. Anak-anak,
ketika kita berbuat tidak baik. Tuhan menegur kita melalui siapa? Orang tua. Senang kalau kalian ditegur? Kalau kalian berbuat tidak baik, kalau ditegur, kalian harus mau menerima. Baik, sekarang coba mendefinisikan diri. Coba hening sebentar. Ya, anak-anak, sudahkah anak-anak taat kepada Allah? Kira-kira sudah belum ya? Jawab dalam hati nanti kalian refleksikan, sudah belum ya? Sudahkah anak-anak patuh terhadap orang tua? Sudahkah anak-anak patuh terhadap guru? Baik, nah anak-anak, pelajaran hari ini mengajarkan kita supaya kita taat dan percaya kepada Tuhan melalui siapa? Melalui taat kepada orang tua, melalui taat kepada guru, dan selalu berbuat baik kepada siapa saja. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas, nah nanti di rumah PR-nya kalian membuat sebuah kapal yang baik anak-anak. Untuk doa penutup, siapa tadi yang mau doa penutup? Oke, ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha baik, berkatilah kami agar dapat menerima teguran dengan baik, dan bimbinglah kami agar dapat mengubah sikap dan perbuatan untuk lebih setia kepadamu. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa besok di hari. Amin.